Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode simplex. Metode simplex ini kan metode yang belum dijelaskan atau kalian belum mendapatkan di jenjang-jenjang sekolah sebelumnya. Apa itu pengertian metode simplex? Yaitu metode yang biasanya digunakan untuk memecahkan setiap permasalahan pada pemrograman linear yang kombinasi variabelnya terdiri dari 3 variabel atau lebih. Jadi kalau metode grafik kemarin itu kan variabelnya hanya 2. Jika variabelnya 3 atau lebih, maka menggunakan metode simplex. Pengertian yang lainnya yaitu metode simplex adalah metode yang secara matematis dimulai dari pemecahan dasar yang visible atau basic visible solution ke pemecahan dasar visible lainnya yang dilakukan berulang-ulang atau iteratif sehingga tercapai suatu penyelesaian optimum. Jadi bedanya dengan metode grafik kemarin, kalau metode grafik itu hanya sekali caranya, maksudnya jika sudah ketemu titik temunya antara X, Y, jadi itu adalah penyelesaiannya dan bisa dicari nilai penyelesaian optimum. Tetapi untuk metode simplex ini, metode yang dari pemecahan dasar ke pemecahan dasar lainnya, jadi berulang-ulang terus iterasinya. Jadi mulai dari iterasi 0 sampai iterasi 1, iterasi 2, dan selanjutnya sampai ketemu penyelesaian optimum. Seperti itu. Syarat dan sifat metode simplex. Syaratnya yaitu model program linear harus dirubah dulu ke dalam suatu bentuk umum yang dinamakan bentuk baku atau standar form. Jadi ada buku yang menggunakan istilah bentuk baku, ada yang menggunakan bentuk standar. Jadi sama aja. Jadi untuk pemrograman linear ini semuanya bersamaan harus dijadikan bentuk baku atau bentuk standar. Sifat bentuk baku. 1. Semua batasan adalah persamaan atau dengan tidak ada nilai negatif pada sisi kanan. Maksudnya gini, kan kalau untuk kendala pada pemrograman ini itu kan ada lebih besar atau sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan. Jadi untuk bentuk bakunya dijadikan semuanya menjadi sama dengan. Gitu. Dan tidak ada nilai negatif pada sisi kanan. Maksudnya, jadi sisi kanan ini dijadikan sama dengan 0. Jadi kayak fungsi tujuan itu kan biasanya ada sisi kanan sama sisi kiri. Sisi kiri cuma Z, sisi kanannya adalah bla bla bla, banyak yang persamaan yang banyak. Misalnya 3x 1 ditambah 2x 1 gitu-gitu ya. Jadi semuanya itu yang di ruas kanan itu adalah disama dengankan 0 dan tidak ada nilai negatif. Jadi intinya bentuk bakunya itu adalah jika fungsi tujuan dijadikan untuk fungsi implisit. Nanti kita belajar tentang itu. Yang kedua, semua variabel tidak ada yang bernilai negatif. Dan fungsi tujuan dapat berubah minimasi atau maksimasi. Sekarang bentuk umum model program linear. Maksimalkan atau minimalkan Z dalam kurung X1, X2, bla 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 sampai Xn. Jadi intinya Z di sini banyak variabelnya mulai dari X1 sampai Xn. Jadi bisa dituliskan atau disingkat dengan sigma. Mulai dari 1 sampai N, CC, XJ. C-nya itu kan koefisien dari variabel X, X-nya otomatis variabel. J-nya mulai 1 sampai N. Dengan batasan atau kendala, sigma 1 sampai N, A, I, J, XJ kurang dari atau sama dengan, bisa jadi lebih besar dari atau sama dengan BI. Nanti kita akan belajar istilah-istilah ini, ada keterangannya di slide selanjutnya. Dan XJ lebih besar atau sama dengan 0. Otomatis ya XJ-nya harus lebih besar sama dengan 0. Jika tidak lebih besar sama dengan 0, berarti tidak ada masalah. Gitu. Maksudnya masalah program linear itu kan pasti positif. Positif itu intinya ada masalahnya. Gitu. Dengan I-nya 1 sampai M, J-nya 1 juga sampai N. Atau bisa ditulis atau disederhanakan. Jadi ini maksimalkan, biasanya nanti soalnya ada maksimalkan atau minimalkan. Maksimalkan atau minimalkan Z sama dengan C1XI ditambah C2X2 ditambah C3X3 sampai CNXN. Jadi ini untuk fungsi tujuannya. Dengan batasan atau kendalanya seperti ini. Jadi kalau kendala itu ada kurang dari atau sama dengan, atau lebih besar dari atau sama dengan.
tadi adalah fungsi tujuan, XC yaitu jenis kegiatan atau variabel keputusan, AIJ kebutuhan sumber daya I untuk menghasilkan setiap unit kegiatan J, BI jumlah sumber daya I yang tersedia, CJ kenaikan nilai Z jika ada pertambahan satu unit kegiatan J, A, B, dan C disebut juga sebagai parameter model. M, jumlah sumber daya yang tersedia, M, jumlah kegiatan. Jadi kalau kita masih belajar tentang istilah-istilahnya seperti ini, mungkin masih bingung ya, apa itu kebutuhan sumber daya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut di contoh. Jadi kita sekarang mulai dari pengertian sama istilah-istilah yang banyak yang baru di metode Sintek. Nah ini, beberapa istilah yang sering digunakan dalam metode Sintek diantaranya satu iterasi. Jadi iterasi tadi kan bisa dikatakan sebagai perubahan gitu ya. Tapi iterasi ini adalah punya pengertian yaitu tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Yang kedua yaitu variabel non-basis. Variabel non-basis adalah variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Jadi variabel non-basis adalah variabelnya diatur menjadi 0. Dalam terminologi umum, jumlah variabel non-basis selalu sama dengan derajat bebas dalam sistem persamaan. Yang ketiga, variabel basis. Jadi ini variabel non-basis, ini variabel basis. Harus bisa membedakan. Variabel basis merupakan variabel yang nilainya bukan 0. Tadi kalau variabel non-basis 0, sekarang variabel basis adalah bukan 0 pada sembarang iterasi. Pada solusi awal, variabel bebas atau variabel basis ini salah ya, variabel basis merupakan variabel slack. Apa itu variabel slack? Nanti kita belajar apa itu variabel slack. Variabel slack jika fungsi kendala merupakan ketidaksamaan kurang dari atau sama dengan. Atau variabel buatan jika fungsi kendala merupakan ketidaksamaan lebih besar atau sama dengan. Secara umum, jumlah variabel basis selalu sama dengan jumlah fungsi pembatas tanpa fungsi non-negatif. Jadi jika kendalanya itu ada 2, nanti variabel basisnya akan ada 2 seperti itu dan seterusnya. Yang keempat yaitu solusi atau nilai kanan. Biasanya nanti disingkat menjadi NK gitu ya, merupakan nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. Pada solusi awal, nilai kanan atau solusi sama dengan jumlah sumber daya pembatas awal yang ada, karena aktivitas belum dilaksanakan. Jadi maksudnya aktivitas itu berarti iterasi belum ada gitu ya. Yang kelima, variabel slack. Tadi kan sudah menyebutkan tentang variabel slack. Apa itu variabel slack? Variabel yang ditambahkan, hati-hati, variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala dengan mengkonversikan ketidaksamaan kurang dari atau sama dengan menjadi sama dengan. Jadi variabel slack ini adalah variabel yang ditambahkan. Jadi nanti variabel ini akan berfungsi sebagai variabel basis. Jadi nanti harus bisa membedakan antara variabel slack, variabel surplus, dan ketujuh nanti ada variabel buatan. Yang keenam yaitu variabel surplus. Variabel surplus adalah variabel yang dikurangkan. Tadi kalau variabel slack itu ditambahkan, variabel surplus adalah dikurangkan. Dari model matematik kendala untuk mengkonversikan ketidaksamaan lebih besar dari atau sama dengan menjadi persamaan sama dengan. Jadi ya, apa bedanya? Kalau variabel slack tadi dari ketidaksamaan kurang dari atau sama dengan. Kalau variabel surplus lebih besar dari atau sama dengan. Tetapi variabel slack itu ditambahkan, variabel surplus adalah dikurangkan. Penambahan ini terjadi pada tahap inisialisasi. Pada solusi awal, variabel surplus tidak dapat berfungsi sebagai variabel basis. Nah, gimana caranya variabel surplus nanti akan menjadi variabel basis? Jadi kita akan mengenal lagi dengan yang ketujuh, yaitu variabel buatan. Variabel buatan adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala dengan bentuk lebih besar atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Jadi tadi kalau variabel surplus kan sama ya, variabel surplus itu pada pertidaksamaan lebih besar dari atau sama dengan, tetapi dia dikurangkan
kemudian ditambahkan dengan variabel buatan. Jadi otomatis kan akan jadi variabel basis akan bernilai 0 gitu kan. Variabel ini harus bernilai 0 pada solusi optimal karena kenyataannya variabel ini tidak ada. Variabel hanya ada di atas kertas, maksudnya hanya sebagai perhitungan iterasi gitu. Yang kedelapan yaitu kolom pivot atau kolom kerja adalah kolom yang memuat variabel masuk. Koefisien pada kolom ini akan menjadi pembagi nilai kanan untuk menentukan baris pivot. Yang kesembilan yaitu baris pivot atau baris kerja adalah salah satu baris dari antara variabel basis yang memuat variabel keluar. Jadi harus bisa membedakan antara kolom pivot sama baris pivot. Sebelumnya kolom dulu yang mana, baris dulu yang mana. Biasanya kalau dalam matrik itu ada yang bingung antara kolom sama baris. Jadi kolom itu yang vertikal, yang baris adalah yang horizontal. Yang ke-10 yaitu elemen pivot. Elemen pivot itu berarti angka-angka yang di dalam kolom sama baris seperti itu ya. Yang ke-11 variabel masuk. Variabel masuk adalah variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya. Variabel masuk dipilih satu dari antara variabel non-basis pada setiap iterasi. Variabel ini pada iterasi berikutnya akan bernilai positif. Yang terakhir yaitu variabel keluar. Variabel keluar adalah variabel yang keluar dari variabel basis pada iterasi berikutnya dan digantikan dengan variabel masuk. Variabel keluar dipilih satu dari antara variabel basis pada setiap iterasi. Variabel ini pada iterasi berikutnya akan bernilai 0. Jadi mungkin kalian masih bingung ya apa itu istilah-istilah ini, ada 12 istilah lah minimalnya ya. Nah, nanti akan digunakan untuk membahas persoalan dalam program linier dengan metode simplex. Selanjutnya yaitu tahapan transformasi ke bentuk standar atau ke bentuk baku yang tadi harus semuanya dijadikan bentuk standar atau bentuk baku. Yang pertama yaitu fungsi pembatasnya. Fungsi pembatasnya harus apa? Suatu fungsi pembatas yang mempunyai tanda kurang dari atau sama dengan diubah menjadi suatu bentuk persamaan atau bentuk standar dengan cara menambahkan suatu variabel baru yang dinamakan select variabel. Tadi sudah ya saya bahas kalau select variabel itu adalah variabel untuk menambahkan pada pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan. Nah, yang kedua yaitu banyaknya select variabel tergantung pada fungsi pembatas. Yang ketiga, suatu fungsi pembatas yang mempunyai tanda lebih besar dari atau sama dengan cara mengurangi suatu variabel baru, namanya tadi variabel surplus, dan menambahkan suatu variabel baru lagi, yaitu namanya variabel buatan. Nah, jadi bisa ya dipahami ya untuk fungsi pembatasnya. Jika kurang dari atau sama dengan, berarti ditambah select variabel. Jika lebih besar dari atau sama dengan, ditambah dengan variabel surplus dan dikurangi variabel buatan. Untuk transformasi ke fungsi tujuan, tadi kan fungsi kendala. Sekarang fungsi tujuan. Dengan adanya select variabel pada fungsi pembatas atau fungsi kendala, maka fungsi tujuan juga harus disesuaikan dengan memasukkan unsur select variabel. Tadi ada berapa select variabelnya pada fungsi kendala atau fungsi pembatas. Jadi fungsi tujuannya mengikuti. Karena select variabel tidak mempunyai kontribusi apa-apa terhadap fungsi tujuan, maka konstanta untuk select variabel tersebut dituliskan 0. Jadi semua konstantanya untuk fungsi tujuan pada select variabel harus 0. Kalau untuk tujuan untuk pembatas tadi kan ada 1 sama 0. Gitu. Selanjutnya tahapannya yaitu setelah fungsi batasan diubah ke dalam bentuk persamaan atau bentuk standar, maka untuk menyelesaikan masalah program linier dengan metode simplex, menggunakan suatu perangkat tabel yang disebut dengan tabel simplex. Jadi setelah semuanya diubah ke bentuk baku atau bentuk standar, kemudian dimasukkan ke tabel simplex untuk memudahkan perhitungan nanti. Dan selanjutnya yaitu tabel ini mengatur model ke dalam suatu bentuk yang memungkinkan untuk penerapan perhitungan matematis menjadi lebih mudah. Nah, ini tabel ini untuk memudahkan saja seperti itu. Ini tabel simplexnya seperti ini ya. Jadi ini Z, X1, X2 sampai Xn. Jadi tergantung X-nya sampai berapa. Ini S ini adalah select, variabel select tadi. NK adalah nilai kanan.
Begitu seterusnya yang yang di yang di kolom ya sama Z, S1, S2 sama sampai SN. Nah, langkah-langkahnya yang secara garis besarnya dirangkum dalam langkah-langkah metode simplex. Yang pertama, rumuskan persoalan program linear ke dalam model umum atau ke dalam tadi ya bentuk standar atau bentuk baku. Jadi semua fungsi tujuan sama fungsi pembatas dijadikan bentuk baku terlebih dahulu. Yang kedua, ubah model umum persamaan linear atau program linear menjadi model simplex. Yang pertama, fungsi pembatasnya tambahkan select variabel atau surplus. Tadi ya ada ketentuan kalau penambahan select variabel adalah pertidaksamaan yang seperti gimana, variabel buatan yang buat apa, artificial variabel tadi adalah variabel surplus, variabel buatan atau artificial variabel itu yang bernilai 1 gitu. Jadi nanti ada 1 0 sama 0 1 seperti itu. Nanti ada kita belajar nanti ya. Yang kedua untuk fungsi tujuan, yaitu ubahlah bentuk fungsi tujuan eksplisit menjadi persamaan bentuk implisit. Jadi disama dengan 0. Syarat fungsi tujuannya selanjutnya yaitu tambahkan atau kurangi dengan set variabel. Set variabel tadi bentuk surplus variabel atau variabel buatan yang bernilai 0. Jadi khusus untuk fungsi tujuan set variabelnya harus bernilai 0. Yang ketiga, formulasikan ke dalam tabel simplex. Yang keempat, lakukan langkah-langkah penyelesaian. Nah, ini nanti kita akan belajar pada contoh-contohnya. Nah, ini tadi adalah mulai dari pengertian metode simplex.